Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inasdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw dhalla wa azilla wa uzalla wa adhlima aw dhlama aw ajhala yujala alayya wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung, dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur adalah hamdalah, tak boleh lepas dari lisan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ikhwatuddin hafizakumullah, alhamdulillah di tahun ini kita dalam kondisi pandemi COVID-19 sudah bisa kita masih tetap mengaji, dan ini di tahun sekarang ini baru pertama kali saya pribadi dan mungkin banyak ustadz juga yang ngaji pesertanya hampir tidak ada. Biasanya kita tiap tahun kemarin itu kajian Dar Al-Kais tafsir ini itu dihadiri kotaan yang kita sediain 200 itu. Ya, bener ya. Kotak tahun kemarin 200, kotak makan. Tahun kemarin. Jadi memang hampir tiap tahun ada kenaikan peserta. Tahun kemarin itu puncaknya. Alhamdulillah sekarang diuji keikhlasan para ustadz. Ngaji dalam kondisi banyak orang sama ngaji ini hanya beberapa orang. Tim ini saja, ini tim saja. Jadi saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, ujian. Apakah saya masih tetap semangat nanti ngisi ini kan ya? Mohon doanya. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, temanya masih tetap seperti tahun yang lalu karena memang belum selesai. Jadi tahun yang lalu, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, temanya itu ya kita memang tema besarnya adalah tafsir, passion istilahnya ya kan ya. Kegemaran saya itu memang ngaji tafsir. Nah, tahun yang lalu tafsir yang kita bahas surat Ar-Rahman. Nama lain dari surat Ar-Rahman itu adalah Arusul Quran. Arusul Quran. Arusul Quran itu arus pengantin, yaitu pengantin Al-Quran. Nah, tahun kemarin itu kalau tidak salah nyampe di ayat 26. Jadi belum khatam. Biasa kita 6 kali pertemuan nyampe di ayat 26. Nah, insya Allah tahun ini di kondisi pandemi kayak begini, kita ingin mencoba melanjutkan ngajinya mulai ayat 26. Tetapi nanti kita coba bahas biar yang baru bergabung tahun ini kajian tentang pengantin Al-Quran, biar ngeh tentang apa itu surat Ar-Rahman, nanti akan kita bahas. Sebelumnya seperti biasa, sebelum kita mulai ngaji biasanya ada bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Ustadz Maskur, yaitu surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 26. Monggo Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama sebelum saya lanjut, ini juga diliput oleh taklim YouTube Persada TV. Terima kasih atas dukungan channelnya dan juga didukung oleh Laziz Al-Haramain. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, ada juga channel dari UKKI UNESA juga ikut bergabung. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Ini ngulang aja sebentar. Untuk kali pertemuan pertama saya ingin ngulang aja supaya yang nggak ikut pada bagian pertama itu bisa mafhum dengan kajian pengantin Al-Quran ini. Surat Ar-Rahman. Kalau ikhwataddin hafizakumullah, Bapak Ibu buka mushaf Al-Quran, buka surat Ar-Rahman, pasti di situ ada tulisan Madaniyah. Yang biasa itu yang dimaksud adalah surat itu masuk kategori fase ba'dal hijrah. Jadi kalau Makkiyah itu fase qoblal hijrah, ada Madaniyah itu fase ba'dal hijrah. Jadi setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, itu ketika Rasulullah Muhammad SAW ada di Madinah, ayat-ayat turun yang ada di Madinah itu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah atau surat-surat Madaniyah, gitu kan. Demikian pula qoblal hijrah, berarti semua surat yang turun di qoblal hijrah, yaitu ketika Rasul berada di Mekah sebelum hijrah, itu saudara ikhwataddin hafizahullah disebut apa? Surat Makkiyah. Nah, surat Ar-Rahman ini ada unik, itu kita perlu bahas. Ada sesuatu yang unik, aneh gitu untuk kita bahas. Di semua mushaf itu ada tulisan, semua itu maaf ya, tidak secara keseluruhan mutlak ya, tidak. Sebagian besar mushaf, yaitu ba'dul masyahif annaha madaniyah. Kata Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir, bahwa sebagian besar dari kitab-kitab mushaf itu mesti surat Ar-Rahman di bawahnya ada tulisan apa? Madaniyah. Yang itu menunjukkan bahwa surat Ar-Rahman turun di Madinah atau turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu ternyata tidak pendapat jumhur, itu pendapat Ibnu Mas'ud dan Muqatil. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa itu adalah Madaniyah kulluha. Semua ayat-ayat yang ada dalam surat Ar-Rahman itu adalah semuanya turun di Madinah. Semuanya turun setelah hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ini yang saya ingin kasih tahu, terjadi diskusi di kalangan para ulama-ulama tafsir atau mufassirin. Disebutkan di sini wal asahhu kama dzakara al-Qurtubi wa Ibnu Katsir wal jumhur
atau dzukir Al-Qurtubi wa Ibnu Katsir wal Jumhur, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Qurtubi, oleh Ibnu Katsir dan jumhur, semua hampir sebagian besar ulama-ulama mufassir, annaha makiyatun kulluha. Sesungguhnya itu adalah makiyah. Jadi ayat-ayat yang ada dalam surat Ar-Rahman, saudaraku ikhwat fillah, itu turun sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Artinya turun di Mekah. Berarti itu makiyah. Dan dalil-dalil yang menuju kepada makiyah, bahwa surat Ar-Rahman itu turun di makiyah, itu menurut para jumhur ulama mufassirin itu lebih kuat, lebih ashah, lebih sahih. Di antara yang diungkap misalnya dalilnya itu adalah ketika diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini berkata, awwalu man jahara bil Quran bi Makkah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sendiri yang pertama kali menjaharkan bacaan, mengeraskan bacaan di Mekah itu. Kan dulu di Mekah itu kalau baca Al-Qur'an ya siri, gak iso banter-banter. Karena memang kondisinya lagi terintimidasi. Belum membuka diri dakwahnya itu. Belum fasda bima tu'mar, belum mengungkapkan dakwahnya. Sehingga setiap ada yang turun, setiap turun ayat Rasulullah terus dibaca oleh sahabat-sahabatnya itu dibaca dengan pelan gitu, nggak ada yang mendengarkan dari kalangan orang Quraisy. Sampai suatu saat Ibnu Mas'ud itu berusaha mencoba mengeraskan bacaan, jadi menjaharkan bacaan dengan suara keras. Wadzalika anna sahaba qalu ma sami'at Quraisyun hadzal Qur'an yujharu bihi qattun. Ada sekelompok sahabat yang ngomong gini ke beberapa teman-teman sahabat yang lain. Itu loh, orang Quraisy enggak pernah mendengar ada ayat yang dibaca secara keras. Satu pun enggak ada. Faman rajulun yusmi'uhum itu sebenarnya, tapi di sini yusmi'uhumuhu. Siapa di antara orang yang ada di sini sahabat yang mau memperdengarkan bacaan Al-Qur'an kepada mereka, orang-orang Quraisy. Jadi seperti tantangan begitu. Faqala, maka pada itu yang jawab adalah Ibnu Mas'ud. Saya, ana, kata Ibnu Mas'ud. Faqalu, pada waktu itu sahabat berkata, inna nahsa alaika. Wah, kalau kamu yang baca nggak enak, nanti khawatir kita. Kamu digebukin nanti sama orang-orang Quraisy. Apa jawab para sahabat? Wa inna manuri rajulan lahu asyiratun yamna'unahu. Kita ingin seseorang yang punya marga kuat. Nek umpamane digebukin iku sing bela akeh, gitu bahasa. Asyirah itu marga besar. Asyirah. Akhirnya Ibnu Mas'ud tetap ngotot. Fa'aba, mengabaikan. Nah, saya aja yang baca. Summa qoma indal maqam. Kemudian beliau berdiri di makom Ibrahim. Makom Ibrahim dulu itu batu, belum ada tutup kayak sekarang itu yang kaca itu, tidak. Ini batu. Berdirilah beliau. Lebih tinggi berarti beliau. Berdiri sambil kemudian faqala bismillahirrahmanirrahim ar-rahman 'allamal Qur'an, dibaca. Summa tamada rafi'an biha sautu, dan suaranya dikerasin. Wa Quraisyin fi andiyatiha, dan orang-orang Quraisy itu berada di tempat mereka masing-masing langsung kumpul. Siapa yang baca itu? Siapa yang baca itu? Wa qalu, dan sebagian mereka menyatakan ma yakul ibnu ummi abda. Apa yang dibaca oleh sebutan Ibnu Mas'ud itu ummu di sini ibnu ummi abdin. Ibnu ummi abdin. Apa yang dibaca oleh Ibnu Abdin? Oh, itu yang dianggap turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Muhammad atau kepada Muhammad, karena mereka tidak mengakui Muhammad sebagai rasul. Wa yaqul ladzi yas'amu Muhammadun annahu unzila alaihi. Itu yang dianggap yang turun kepada Muhammad tuh. Itu bacaan yang turun kepada Muhammad. Begitu kata sebagian mereka. Wah, akhirnya marah karena tahu yang dibaca itu adalah Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad, baca dengan keras, dan kan nantang itu namanya. Akhirnya fadarabuhu, mereka ngeroyok Ibnu Mas'ud dan mukulin Ibnu Mas'ud. Ini itu riwayat yang dinukil oleh siapa? Oleh Dr. Wahbu Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munirnya yang barusan saya baca. Dan ini menjadi dalil
Loh, berarti Ibnu Mas'ud sendiri itu bacanya di mana? Di Mekah. Dan itu sebelum hijrah. Wong Nabi itu bacanya, semua sahabat bacanya masih siri kok, masih tidak terang-terangan membaca Al-Quran. Bahkan itu tantangan saja. Ini orang Quraisy belum pernah nih ngedengerin Al-Quran dibaca dengan keras. Siapa yang mau baca kan begitu tuh. Ternyata Ibnu Mas'ud yang membacakan. Dan ini menjadi dasar, saudara ikhwati fillah, bahwa surat Ar-Rahman itu qoblal hijrah turunnya, yaitu di Mekah. Ada lagi sebuah riwayat. Di sini juga disebutkan. Wa sahah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama yusalli as-subha binakhlatin faqara'a surat ar-rahman wa marra nafar minal jinni fa amanu bihi. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah, telah datang hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat subuh di sebuah lembah namanya Nakhlah. Lembah Nakhlah. Jadi kisahnya begini kisahnya. Di Dr. Waba Az-Zuhaili tidak dikisahkan secara detail. Ini saya ambil dari kitab yang lain. Jadi Rasulullah ketika pergi ke Taif, ya, Nabi ketika pergi ke Taif, pas waktu akhir beliau berada di Mekah. Jadi ketika diembargo selama 2 tahun, itu kan Nabi mencari suaka. Nah, di antara suaka yang dicari itu adalah Taif. Di antara suaka yang dicari adalah Taif. Taif ini, saudaraku ikhwatatina fillah, jaraknya sekitar 68 mil, sekitar hampir 100 kiloan. Itu kalau naik bus itu 2 jam, naik bus 2 jam. Kalau naik onta itu 4 hari. Naik onta, naik beca, melaku tambah suwe, kan begitu kan. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, kalau kita naik bus itu 2 jam itu sampai tertidur 2 jam. Nah, di Taif ini, saudaraku ikhwatatina fillah, Nabi minta suaka. Singkat cerita, nggak dapat. Akhirnya Nabi diusir kan. Dan kita tahu riwayatnya, Nabi dilemparin batu. Sampai konon, saudaraku ikhwatatina fillah, pelipis Nabi ini sampai berdarah. Zaid bin Harisah, maulannya Nabi yang setia mendampingi Nabi ke Taif ini, ketika Nabi dilemparin batu itu, beliau kan nemengin Rasulullah. Jadi timing gitu, jadi bumper. Tapi tetap batu itu karena jarak dekat, wah, anak kecil orang dewasa tuh ngelemparin Nabi itu jarak dekat, sehingga akhirnya Nabi pun kena. Ada pelipisnya, ada lutut kanjeng Nabi juga robek, itu berdarah-darah. Mungkin karena darah banyak yang keluar, Nabi sempat pingsan. Dan pingsannya itu di sebuah kebun anggur. Yang punya anggur ini, kebun anggur ini, ternyata 2 bersaudara yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW, sangat membenci Nabi. Siapa dia? 2 saudara dari anak Rabi'ah, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. 2 saudara, Utbah dan Syaibah, putra dari Rabi'ah. Oh, tahu ada Nabi Muhammad itu semaput atau pingsan di kebunnya. Masya Allah. Pada waktu itu Nabi Muhammad dibangunkan oleh siapa? Oleh maulanya siapa? Zaid bin Harisah ya. Zaid bin Harisah dibangunkan. Ya Rasulullah bangun. Karena takut. Zaid bin Harisah itu tahu bahwa itu kebunnya musuhnya Nabi di Mekah. Ini kalau sampai ketahuan, wah, Nabi sudah kondisi lemah, gimana dibangun? Nabi sempat itu kemudian terbangun. Nah, ketika kondisi Nabi terbangun sudah keburu ketahuan oleh Utbah sama siapa? Syaibah. Utbah bin Rabi'ah sama Syaibah bin Rabi'ah itu kan. Terus Utbah sama Syaibah itu minta kepada pembantunya supaya pembantunya itu, saudaraku ikhwatatina fillah, yang bernama Addas, itu supaya ngasih anggur. Addas itu bawa piringan kecil gitu, ada anggur, kemudian dia bawa ke Rasulullah. Pada waktu dia nggak tahu kalau itu Nabi Muhammad SAW. Dan ketika dikasih, Tuan ini dari Tuan saya nih, tolong dimakan. Nabi kan juga lapar banget itu kan ya, karena beberapa hari itu kan ya di Mekah pas waktu di embargo itu juga Rasulullah makannya juga tidak sangat terbatas. Maka ketika dapat anggur yang enak itu, Nabi mengambil anggur itu, Rasulullah mengambil anggur itu sambil berkata Bismillah. Nah, kata Bismillah ini yang dianggap aneh oleh Addas.
Kata-kata bismillah ini yang dianggap aneh oleh Addas. Maka kaget, si Addas ini kaget. Tuhan, siapa engkau Tuhan? Engkau kok berkata bismillah? Itu kalimat yang aneh bagi kami. Gak ada orang yang pernah berkata kalimat itu. Maka kemudian Nabi balik tanya, kamu siapa? Nabi jawab dulu, saya Muhammad. Muhammad? Ya, saya dari Mekah. Anda siapa? Saya Addas. Addas dari mana? Kata Rasulullah. Saya dari Ninawi atau Ninavi. Ada Ninawi, ada Ninavi. Itu sebuah tempat yang ada di daerah Persia. Tempat yang ada di daerah Persia. Maka kagetlah kemudian Rasulullah berkata, Ninavi, Persia? Kau kenal Yunus bin Matta? Kata-kata Yunus bin Matta yang dikeluarkan dari lisan Nabi Muhammad SAW ini membuat Addas kaget, lebih kaget lagi. Tidak ada yang pernah tahu nama Yunus bin Matta. Kalau nama Isa al-Masih mungkin tahu, karena selisih Isa al-Masih sama Nabi Muhammad itu 600 tahun. Tapi selisih Nabi Muhammad dengan Yunus bin Matta itu 1000 tahun lebih. Jadi termasuk orang aneh bisa kenal Yunus bin Matta. Siapa engkau ya? Kok bisa kenal Yunus bin Matta? Saya saudara Yunus bin Matta, saudara kenabian. Wah, kaget. Saya adalah Muhammad, utusan Allah. Dicium, dipeluk itu dahinya Kanjeng Nabi dicium, tangannya Nabi dicium, dan bersahadatlah Addas. Seolah Allah ingin ngasih tahu kepada Rasulullah, kalau orang-orang Taif kepada waktu itu nggak masuk Islam, sudah cukup kau bersyukur ya Muhammad dengan Islamnya seorang Addas. Nabi sudah gembira itu kan. Nabi sudah gembira. Dan pada waktu itu turunlah Jibril beserta dengan siapa? Malaikat Jabalain. Turun, dan itu singkat cerita kan malaikat Jabalain mau menghempaskan Al-Ahbasain. Al-Ahbasain itu gunung Abu Kubais sama gunung Al-Ahmar, Jabal Al-Ahmar tuh, yang ada di Taif tuh, mau dihempaskan ini. Dan pada waktu itu kan Nabi menyatakan la bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusriku bihi syai'a. Jangan. Saya berharap masih ada keturunan-keturunan dari mereka yang nanti menyembah Allah semata dan tidak mensekutukan Allah. Makanya akhirnya Taif pun menjadi kota yang juga luar biasa di situ. Karena itu doa Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi selesai dari kebun anggurnya itu, Nabi bergerak di malam hari. Nah, tinggalkan dulu pergerakan Nabi di malam hari ini sampai Nabi nanti di sebuah lembah kebun namanya Nakhlah, lembah Nakhlah. Nah, konon saudaraku, terjadi dialog antara iblis sama junuduhu, antara iblis sama anak buahnya, sama tentaranya. Kenapa? Karena iblis ini dilaporin oleh anak buahnya, sekarang seluruh setan-setan, seluruh jin-jin anak buahnya iblis ini susah mencari dengar informasi dari langit. Susah. Karena memang sejak Rasulullah diutus beberapa tahun sebelumnya, itu seluruh langit itu sudah dijaga oleh malaikat, ditutup, dan di situ ada panah api. Jadi siapapun yang mendengarkan akan dipanah itu oleh Allah Rabbul Alamin. Dan itu ada dalam surat Al-Qur'an ya, di wa anna lamasna samaa wa wajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Dan sungguh kami terbiasa, kata para jin, ini di surat jin, terbiasa kami bangsa jin itu mencuri-curi dengar dari langit. Tapi fa wajadnaha muliat harasan syadidan suhuba. Tapi kami menemukan di langit itu penuh luar biasa penjaga-penjaga yang membawa panah-panah api yang nggak bisa membuat kami mendengarkan. Sehingga dilaporkan kepada iblis, ketuanya mereka, apa yang terjadi. Saudaraku akhwatadin hafizahumullah, iblis berkata, ini ada yang aneh ini. Kenapa langit kok bisa tertutup ini, informasi tidak bisa didapat, ada yang aneh. Akhirnya sama iblis ini, sama bosnya jin ini, bosnya setan ini, akhirnya meminta seluruh anak buahnya untuk mencari informasi. Dan informasi dicari oleh mereka, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan ada 9 jin yang masuk ke Jazirah Arab untuk mencari informasi itu.
Dan 9 jin itu melewati lembah Nakhlah. Lembah Nakhlah. Di saat itu Rasulullah Muhammad SAW itu lagi juga melewati di lembah Nakhlah. Ini nih kaitan dengan apa yang diungkap oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Di lembah Nakhlah itulah kemudian Nabi lagi duduk bersama sahabat Zaid bin Harisah. Nah, akhirnya turunlah saudaraku ikhwatadina fidhum, bangsa jin 9 jin ini turun itu kan. Disitulah mereka kemudian mendengarkan apa? Mendengarkan bacaan surat Ar-Rahman. Ada yang menarik gitu kan, ada yang menarik. Pada waktu itu saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, dalam riwayat Imam Tirmizi disebutkan, an Jabir qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabi fa qara alaihim surat Ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha fasakatu faqala laqad qara'tuha alal jinni lailatal jinni. Jadi dalam riwayat Imam Tirmizi dari Jabir bin Abdullah, berkata beliau Abdullah bin Jabir ini atau Jabir bin Abdullah ini, Jabir bin Abdullah ini berkata, Nabi pernah keluar kepada sahabatnya dan menemui sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi membacakan surat Ar-Rahman kepada para sahabatnya. Dibacakan surat Ar-Rahman kepada sahabatnya. Min awwaliha ila akhiriha, dari mulai awal sampai akhir semua habis gitu surat Ar-Rahman. Selesai Nabi bacain surat Ar-Rahman, fasakatu. Sahabat ini diem saja, nggak komen gitu loh, nggak respon gitu loh, nggak komen, diem saja. Nah sahabat diem, faqala, Nabi berkata, "Sita, laqad qara'tuha alal jinni lailatal jin." Saya itu loh, bahasa saya begitu. Saya itu pernah membacakan surat yang sama ini kepada bangsa jin dulu, lailatal jinni, di malam ketika saya bertemu dengan bangsa jin tersebut di lembah Nakhlah maksudnya. Surat Ar-Rahman yang saya bacakan sama seperti saya bacakan kepada kalian. Kalian diam saja, nggak respon. Tapi fakanu, kata Rasulullah Muhammad SAW, fakanu ahsana mardudan. Mereka bangsa jin ini yang malam hari ketemu saya itu di lembah Nakhlah, ahsana mardudan. Itu responnya lebih cakep deh gitu loh bahasa gitu. Responnya lebih cakep. Jadi sahabat ketika dibacain itu diem. Sahabat diem itu ya mungkin terpukau gitu kan. Jadi kalau bangsa jin ini kan memang kadang-kadang komenan terus, itu bisa jadi begitu. Tapi kebetulan fakanu ahsana mardudan. Jadi pada waktu itu bangsa jin itu menurut Nabi Muhammad SAW ahsana mardudan. Fakanu ahsana mardudan. Waduh, mereka responnya lebih luar biasa cakepnya. Akhirnya saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, apa kata Nabi Muhammad SAW? Kuntu kullama ataitu ala qawlihi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap aku nyampe di ayat itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Rasulullah, apa responnya mereka bangsa jin? Qalu, bangsa jin berkata, yang dengarnya itu ada 9 jin yang dengarnya itu, la bisya'im min ni'amika rabbana nuqadzib falakal hamdu. Mereka berkata, tak ada satupun dari nikmat-nikmat-Mu wahai Tuhan kami, nuqadzib, yang kami dustakan. Falakal hamdu, hanya kepadamu segala puji. Begitu itu jawabannya jin ketika dibacakan Ar-Rahman, surat Ar-Rahman nyampe di fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Memang ini bukan berarti sahabat tidak lebih baik daripada bangsa jin, tidak. Ya semuanya kondisional. Cuman ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa merespon sesuatu itu kadang-kadang itu nyenengno hati. Nah, itu kan, itu pelajaran ya, menyenangkan hati. Respon. Kadang-kadang juga ya kakek respon juga nggak baik ya kan, kebanyakan. Ini misal di WA ya, bolak balik titik direspon ya. Kan jadi problem itu kan ya. Bosen lah orang-orang baca ya. Tapi juga nggak tahu ngerespon, belas ono wong mati juga gak direspon, ono wong kelahiran gak ngomong amin, ono dunga ngomongnya meneng gitu kan ya. Padahal jumlah yang ada di mana di WA grup itu ada 200 orang, tapi yang respon itu saja itu. Itu kata ini, kalau kita ngambil tafaulan dari hadis ini, ngerespon untuk ngelakno apa kalau kata abi ya ngelegokno, nyenengno wong, ngelakno wong, ngatekno wong. Oh itu penting tuh saudaraku, penting.
Makanya kadang-kadang di semua grup itu, saya punya grup itu hampir 50 grup itu. Ya ada yang nggak tak jawab belas itu ya no. Baru kemarin hari ini 2 hari yang lalu saya keluar dari sebuah grup. Ya apa Masya Allah, ting tang gak mari-mari, tukaran terus. Jadi abu-abu pilpres itu masih ada sampai di COVID-19 itu kan, ya sudah saya keluar aja. Saya kalau di sebuah grup nggak akan pernah keluar. Jadi kalau sudah masuk nggak keluar lagi. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah, sesekali tidak apa-apa kita coba komen untuk merespon, karena itu menyenangkan. Dan semua tadi yang saya ungkap, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, wa fi hadza dalilun ala annaha makkiyah. Dan ini menunjukkan bahwa seluruhnya itu ayat-ayat surat Ar-Rahman itu adalah apa? Makkiyah, itu turun di Mekah Al-Mukarramah atau turun sebelum hijrah. Itu saudaraku yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, mari kita coba bahas yang kedua. Ini pertemuan pertama ini ngulang dulu supaya masuk ke pertemuan kedua besok hari Selasa itu kita nyambung ngeh gitu loh. Sumiyat Oh di situ Makkiyah. Di situ Makkiyah. Kalau di informasi dari Dr. saya memang belum ngecek ya. Informasi dari di situ Madaniyah. Macam-macam ya, ada Madaniyah, ada Makkiyah. Ini ada yang ikut di sini ya cuma 10-an orang gitu kan ya, ikut di sini. Perlu dikata 10 orang. Menghibur saya saja ini. Di sini menghibur saya. Ini cuman tim itu 4 orang yang ya enggak apa-apa, ini ujian. Jadi ada yang Makkiyah ya, ada yang Makkiyah, itu Makkiyah, Ustaz Maskur Makkiyah, ada juga Mushaf itu Madaniyah itu kan ya. Tapi kalau kita ngelihat dalil-dalil yang diungkap oleh jumhur tadi ya Makkiyah kan. Ini Makkiyah, mestinya Makkiyah. Wallahu a'lam. Saya nggak ingin masuk lebih dalam lagi terhadap perdebatan itu, sekedar tahu aja bahwa ada yang menyatakan Makkiyah dan ada yang menyatakan adalah Madaniyah. Sumiyat suratul Rahman. Dinamakan surat Ar-Rahman. Jadi nama surat yaitu surat Ar-Rahman itu sudah nama itu sudah makruf sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi nama itu sejak Rasulullah, sejak zaman Nabi itu sudah namanya surat Ar-Rahman. Liftitahiha bi ismin min asma'illah al-husna. Disebut surat Ar-Rahman karena memang surat ini dibuka dengan nama Allah yang indah, Asmaul Husna. Salah satu dari Asmaul Husna yaitu Ar-Rahman. Dan luar biasa loh Ar-Rahman ini. Ar-Rahman ini namanya isim mubalaghah ya. Mubalaghah itu superlatif. Ini arek pesantren isim mubalaghah. Kalau anak-anak kampus itu kata atau diksi yang superlatif. Jadi pokoknya semua berasal dari rahmah. Rahmah nanti bisa berubah wazan tasrif kepada Rahman, juga kepada Rahim. Asalnya ada rahmah. Rahmah itu apa? Cinta yang kuat itu rahmah. Kemudian apalagi? Peduli, sayang, murah hati. Jadi 3. Cinta yang kuat, peduli, sayang, itu namanya terjemahan terkumpul pada rahmah. Rahmah ini Allah punya 100 loh. Innalillahi mi'ata rahmatin. Allah punya 100 rahmat. Unzila minha rahmatun wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Diturunkan satu rahmat ke dunia, ditebar ke seluruh makhluk. Satu rahmat. Jadi kalau ada binatang buas tidak menyakitin anaknya, itu rahmat yang satu itu. Kalau ada ibu yang begitu sayang kepada anak, itu rahmat. Kalau ada bapak yang begitu sayang kepada anak-anaknya, itu adalah rahmat. Yang satu itu 99 ditahan oleh Allah, nanti akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. 100 rahmat, satu yang diturunkan. Nah, rahmat ini bisa berkembang menjadi apa tadi? 2 kata, Rahman dan Rahim. Apa perbedaan Rahman dan Rahim? Rahman itu kan ala wazan apa? Fa'lan. Jadi kalau berwazan fa'lan itu superlatif, itu mubalaghah. Ya, mubalaghah itu apa tadi? Superlatif. Superlatif itu apa? Sangat gitu loh. Sangat. Ini misalnya
Atos itu apa? Haus. Menjadi apa? Atsyan. Berarti apa? Sangat haus. Gampang kan bahasa Arab? Tinggal tambah alif nun. Ada ghadab. Ghadab itu apa? Marah. Tambah alif nun menjadi apa? Ghadban. Sangat marah. Ada ju itu apa? Ju itu apa? Lapar. Alif nun menjadi jau'an. Sangat lapar. Kasal itu apa? Menjadi kaslan. Sangat malas. Jadi gampang kan? Pokoknya tambah alif nun jadi sangat. Oh, Ramadan tidak. Ramadan ada nyatakan itu kalau Ramadan itu Ramadan. Mestinya kalau ala wazan fa'lan. Sangat panas. Memang Ramadan itu dari kata romat itu membakar, itu sangat membakar. Tapi kalau Ramadan itu isim ghairul mustaq, yang itu sudah nama. Jadi itu alam sudah nama itu. Bukan seperti kalimat lafdzul jalalah Allah itu ada yang menyatakan mustaq, ada yang ghairul mustaq. Sama dengan Ramadan itu ada yang menyatakan mustaq, ada yang ghairul mustaq. Ada yang menyatakan mustaq itu dari kata Ramadan. Ramadan, jadi fa'lan, romat itu membakar, Ramadan sangat membakar, ini panas. Makanya rata-rata Ramadan di Jazirah Arab itu di musim panas. Itu ya saudaraku. Jadi kalau Rahman, Ar-Rahman itu berarti sangat cinta, sangat peduli, sangat sayang. Ciri-ciri ada 3 biasanya. Satu tadi ekstrim ya. Melebihi ekspektasi kita sebenarnya. Ekstrimnya itu melebihi ekspektasi kita. Yang kedua now, kekinian. Yang ketiga temporal, sementara. Maksudnya gimana Ustaz? Misalnya ya, kalau seseorang itu sama Allah diberi Rahman, itu berarti kan Allah sangat cinta kepada dia, sangat cinta. Begitu cintanya, ekspektasi harapan cinta seorang hamba itu lebih gitu kan. Jadi kita kan mengharap kepada Allah itu cintanya sekian, sama Allah dikasih lebih, itu namanya Rahman, superlatif. Now itu bisa dirasakan langsung. Bisa dirasakan. Rahmannya Allah itu bisa dirasakan langsung. Nggak perlu menunggu seorang itu beriman. Makanya para ulama menentangkan Rahman itu li jami'il khalqi. Rahman itu juga berlaku kepada seluruh makhluknya. Nggak nunggu makhluk itu beriman, saudara. Itu ikhwatadina fillah. Yang kedua apa? Temporal. Bisa hilang itu. Bisa hilang. Kalau orang itu mati dan masih tetap tidak beriman, maka dia nggak akan mendapatkan fase berikutnya itu rahim. Rahman itu bisa hilang. Sama, saya ingin tanya, orang kalau atsyan itu apa tadi? Sangat haus. Kalau dikasih minum, hilang hausnya. Jau'an, sangat lapar. Dikasih makan bukoy nanti hilang. Apa tadi? Ghadban, sangat marah. Mau habis ngaploki uang, lego. Sudah nggak marah lagi. Lego. Itu saudara kekhawatiran itu. Sama, Rahman. Itu sesaat nanti itu. Ini kalau orang itu mati, ya sudah. Orang itu kalau terus nggak beriman, lama-lama nanti sama Allah nggak dikasih rahim. Makanya sebenarnya Rahman harus dilanjutkan kepada apa? Rahim. Itulah kenapa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mesti digandeng. Rahman itu mesti digandeng. Bagi seorang kita mukmin, muslim, mukmin, Rahman itu tidak boleh sendirian. Harus digandeng rahim. Rahim ini sifatnya apa? Permanen. Rahim ini sifat permanen. Selama dia beriman akan permanen juga beriman. Dan itu nanti sampai di akhirat. Sampai di akhirat. Makanya orang-orang kafir nggak akan pernah mendapatkan rahimnya Allah. Dan di akhirat nggak ada benar. Dia dapat rahmannya Allah, dia dapat kenikmatan. Waduh, luar biasa. Apa yang enggak dinikmati oleh Israel sekarang? Ya enggak? Banyak, itu luar biasa. Dan itulah saudaraku, kenapa saya bahas ini? Terkait dengan nama Ar-Rahman dan apa? Pengantin Al-Quran. Ini saya kaitkan gitu loh. Biar jenengan paham. Kenapa sih Ar-Rahman kok juga disebut pengantin Al-Quran? Karena Rahman itu tadi apa?
superlatif gitu loh. Kenikmatannya banyak gitu kan. Indahnya luar biasa. Tapi kan nggak suwe, nggak lama. Gitu kan. Harus dilanjutkan menjadi rahim supaya bisa jadi abadi. Ar-Rahman. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, itulah kemudian Dr. Wahbu Az-Zuhali menyatakan utusamma aidan fi hadisin akhrajahu al-Baihaqi an Aliin karramallahu wajhahu marfu'an arusul Quran. Kata Sayyidina Ali Rasul karramallahu wajhahu, hadis marfu, nama lain daripada surat Ar-Rahman itu adalah arusul Quran. Itu adalah apa? Pengantin Al-Quran. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW marfu, likulli syai'in arusun wa arusul Quran suratul Rahman. Kata Rasulullah Muhammad SAW, segala sesuatu itu ada apa? Pengantinnya. Dan pengantin Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Kenapa? Karena yang namanya pengantin kan mesti bajunya indah ya. Pengantin itu bajunya indah. Pakai jas ya kan. Pakai apa? Manik-manik, mahkota, bahkan yang namanya apa? Bajunya itu ada apa ya? Yang kelap-kelip itu apa? Yang kelap-kelip itu apa? Manik-manik ya. Ada manik-maniknya. Wah, banyak tuh. Indah banget. Dan indahnya bertabur. Laki perempuan pun, pengantin laki perempuan pun saling serasi ya kan. Saling serasi satu sama lain. Nah, itu kan di dalam surat Ar-Rahman itu kan ada kalimat-kalimat yang indah itu kan. Semua kalimatnya itu indah dan yang diulang-ulang. Apa kalimat indah yang diulang-ulang itu, saudaraku? Di antaranya adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu adalah yang diulang-ulang tuh, saudaraku, ikhwataddin fillah. Dan itulah yang kemudian menunjukkan bahwa surat Ar-Rahman ini ikhwataddin fillah adalah disebut juga menjadi apa? Nama lain pengantin Al-Quran. Insya Allah nanti lebih jauh lagi kita akan mencoba membahas isi dari surat Ar-Rahman Selasa yang akan datang. Selasa esok kita akan mencoba membahas tentang isi Ar-Rahman. Ini saudaraku ikhwataddin fillah yang bisa saya sampaikan di awal. Mungkin ada pertanyaan dari anak Unesa. Sudah ada masuk pertanyaan? Belum masuk? Ada? Kenapa? Belum ada? Oke. Baik. Baik, saudaraku ikhwataddin fillah, sambil menunggu azan maghrib berbuka, mari kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah jannata wa a'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah jannata wa a'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfiril dambal adzim fa innahu la yaghfirul dambal adzim illa al adzim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfiril dambal adzim fa innahu la yaghfirul dambal adzim illa al adzim ya azim ya alim ya alim anta ilahi la ilaha illallah
إلا العظيم يا عليم يا عليم في رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عليم يا عليم يا عليم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عليم يا عليم يا عليم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عليم اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عليم يا عليم يا عليم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عليم يا عليم يا عليم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عليم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلم منا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان
وسلم رمضان لنا وتسلم منا متقبل. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.